Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Selamat beribadah kita di tempat ini, di rumah kita masing-masing. Kita percaya bahwa kehadiran Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita siapkan hati kita, seluruh keberadaan kita saat ini untuk menantikan kehadiran Tuhan lewat ibadah ini. Mari sama-sama kita angkat suara kita Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita satukan hati kita di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami boleh ada saat ini Tuhan semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami bagi-Mu. Sebab Engkau Bapa kami yang sangat baik dan sungguh baik bagi kami Tuhan. Kami boleh rasakan lawatan-Mu dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami mau naikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kami mau persembahkan nyanyian ucapan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik, Kau sangat baik. Kami bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara lebih lagi angkat suaramu, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Sebab atas penyertaan Tuhan sampai detik ini kita boleh merasakan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami angkat hati kami hanya untuk menyembah-Mu Tuhan, menantikan kehadiran-Mu terjadi saat ini Tuhan. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur. Jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Jiwa kami rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Nyatakanlah kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Nyatakan kehadiran-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu yang saat ini menikmati ibadah di rumah. Terima kasih Tuhan. Lawatan-Mu tercurah bagi setiap kami. Biarlah ini menjadi kerinduan kami saat ini Tuhan. Sungguh jiwa kami haus dan rindu akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini bagi Tuhan kita. Katakan, jiwaku merindukan-Mu. Amin. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, jiwaku merindukan.
boleh menikmati kehadiran-Mu saat ini Tuhan. Mari lebih lagi nyatakan Tuhan, nyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Haleluya, Yesus Tuhan, sebab hanya Bagi-Mu lah segala pujian kami Tuhan, Bagi-Mu lah segala pujian. Yesus Tuhan, lebih lagi kami mau naikkan pujian kami Bagi-Mu Tuhan. Terimalah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Kau mencintai hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau memilih hidupku, dalam kasih setiamu Yesus. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan seruaku. Segala pujian dan syukur Bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian Bagi-Mu. Mari sorak-sorai bagi Allah kita, segala pujian Bagi-Mu Tuhan. Kau mencintai hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau memilih hidupku, dalam kasih setiamu Yesus. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur Bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian Bagi-Ku. Segala pujian dan syukur Bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian Bagi-Ku. Segala pujian Bagi-Mu Tuhan, segala pujian Bagi-Mu. Segala pujian dan syukur Bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir
segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Haleluya. Segala pujian bagimu Tuhan. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan pada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami kepada Bapa di surga. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita mau tinggikan nama Tuhan kita, Raja Mulia. Sama-sama katakan Raja Mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah-Mu Tuhan, sujud menyembah Bapa yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Oh, katakan Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Biarlah segala ciptaan menyembah-Mu Tuhan. Segala ciptaan, amin, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Oh, lagi-lagi katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia,
sorak-sorai bagi Allah kita. Terpujilah Kau Tuhan. Sama-sama katakan, bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulia namanya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Katakan bersoraklah, bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulia namanya, sebab besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Mari lebih lagi katakan, bersorak-sorai hai umat Tuhan. Amin. Kudus dan mulia namanya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Katakan bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di rumah. Mari kita sama-sama membuka suara, mendoakan dengan pokok doa yang sudah tertera, yaitu kita mau berdoa bagi Depok dan sekitarnya maupun pejabat dan tokoh masyarakat. Oh haleluya, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oh Tuhan, kembali kami datang kepadamu Bapa, mengucapkan syukur dan terima kasih kami Bapa atas segala limpah rahmat berkat-Mu Tuhan yang Kau curahkan, Kau berikan kepada kami hingga hari ini Bapa. Oh Tuhan, kami bersyukur Bapa. Oh Roh Kudus, Engkau sudah menguasai tempat ini Bapa. Oh Tuhan, kami mohon kepadamu, kuasai Tuhan tempat ini Bapa, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Bapa, sehingga kami pun akan merasakan senantiasa kehadiran-Mu Bapa. Oh karena Engkau adalah senantiasa Bapa berbicara di dalam roh dan kebenaran. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu mengelilingi tempat ini Bapa.
Oh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga menolak Tuhan segala kuasa-kuasa kegelapan, penguasa-penguasa di udara yang mau merusak atau menghancurkan akan pengenalan kepada nama Yesus Kristus Tuhan. Kami tolak, kami patahkan, api Roh Kudus membakar itu semua. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami berdoa bagi Depok dan sekitarnya. Oh Tuhan, kami mau yakin dan percaya Bapa, ada rencana-Mu yang indah bagi kota kami ini Bapa. Engkau akan melawat dan memberkati. Tuhan, jadikan kota maju dan inovatif dengan terjadi kebangunan rohani Bapa. Biarlah saudara-saudara kami Bapa yang mungkin Tuhan mendapatkan terpapar Bapa, tapi kami yakin dan percaya Bapa, Engkau sendiri yang akan memulihkan, bahkan Engkau menyembuhkan. Sehingga Tuhan bahkan lebih jauh Tuhan Engkau berikan Bapa pengenalan akan kepada Yesus Kristus Tuhan, sehingga dapat bersama-sama dengan kami Bapa untuk memuji memuliakan nama-Mu, mengenal Engkau secara pribadi Bapa, sehingga tidak hanya kami saja yang Engkau berkati, tapi saudara-saudara kami juga yang lain yang belum mengenal Engkau, biarlah Engkau hadirkan ke tempat ini Bapa. Begitu juga Tuhan dengan pejabat dan tokoh masyarakat Bapa yang melakukan tugas dengan bijaksana, kiranya Engkau limpahkan hikmat dan Tuhan berikan takut akan Tuhan Bapa, sehingga senantiasa memberikan kebijakan yang senantiasa mengarah kepada kedamaian, mengarah kepada firman-firman yang Kau ajarkan kepada setiap kami Bapa, sehingga kami pun merasakan kedamaian. Kami menolak segala roh-roh keributan, segala roh-roh kerusuhan, roh-roh pemberontakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan, api Roh Kudus membakar itu semua. Oh Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami pun sudah lama tidak berdoa bersama-sama. Kami yakin dan percaya di tengah tekanan ini Bapak, mungkin banyak saudara-saudara kami yang tertekan, tapi kami mau yakin dan percaya, bagi yang tertekan Bapak Engkau bebaskan, bagi yang terikat Engkau lepaskan, bahkan yang sakit pun Engkau sembuhkan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar Bapak, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Edi Santika. Oh Tuhan, tutup beliau Bapa oleh bilur darah-Mu yang penuh kuasa Bapa. Oh biarlah apa yang keluar dari mulut lidah bibirnya Bapa itu hanya hati-Mu Bapa, sehingga bagi setiap kami yang mendengar, kami merasakan ada kuasa Tuhan yang senantiasa mengiringi kami. Begitu juga bagi khususnya setiap kami yang mendengar Bapa, tidak hanya mendengar tapi sekaligus kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berbicaralah Bapa, sehingga kami bisa mendengar, dan biarlah kami tidak hanya mendengar, kami pun menjadi pelaku-pelaku firman. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa pada hari ini Bapa, kami sudah mendengarkan Engkau arahkan kebenaran firman-Mu Bapa, seperti yang dikatakan di dalam Roma 12 Bapa. Oh janganlah kami serupa dengan dunia ini Tuhan, tapi biarlah kami mau berubah oleh pembaharuan akal budi kami Bapa, sehingga kami mengenal mana yang benar, mana yang baik, sehingga kami dapat memberikan persembahan yang benar Tuhan, khususnya persembahan yang hidup, yang sejati, sehingga persembahan tersebut dapat menyenangkan hati-Mu. Oh terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa-doa kami Bapa, dan doa-doa kami ini Bapa hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, warta jemaat untuk sepekan. Jemaat diimbau untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah terkait pandemi COVID-19, transisi new normal. Jemaat tetap melakukan komsel keluarga di rumah masing-masing dan melaporkan kegiatan tersebut kepada PKS masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, silakan melakukan ibadah online sekolah minggu di channel YouTube berikut ini, Sekolah Minggu GBI Pekapuran. Ibadah remaja online hari Sabtu pada pukul 18.30 WIB di channel YouTube United GBI Pekapuran. Jumat 3 Juli 2020, ibadah doa bersama keluarga pada pukul 19 WIB, serentak di rumah masing-masing. Ujian sepanjang minggu ini, jiwaku merindukanmu. Diberitahukan pada Minggu 5 Juli 2020, ibadah akan dilaksanakan di gedung gereja dengan mengikuti protokol COVID-19 secara ketat, dan untuk pelaksanaannya akan diberitahukan melalui komisi divisi dan PKS di wilayah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan seluruh keberadaan kita untuk kita boleh lebih fokus lagi menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Nya pada saat ini. Sebab Engkaulah Tuhan penyelamat kami.
Terpujilah namamu Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun jalanku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di
kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini ya Bapa. Kami boleh datang berkumpul kembali, beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya roh-Mu melingkupi kami semua ya Tuhan Yesus. Mengurapi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pimpinan-Mu kami rasakan, kuasa-Mu kami rasakan Tuhan, hadir-Mu kami rasakan Tuhan Yesus. Biarlah kiranya terus berkarya Tuhan. Jamah kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun mereka, jemaat-Mu yang berada di rumah masing-masing Tuhan Yesus. Jangan lewatkan Tuhan Yesus. Kasihanilah kami semua Tuhan. Kami butuh Engkau ya Bapa. Oh, besikira akararabase. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari sejenak kita menyembah Dia. Saya undang jemaat yang dikasih Tuhan, yang berada di rumah masing-masing, bangkit berdiri. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya ingin Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Diri dia jamah kami Bapa, urapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hadir-Mu. Biarlah jemaat-Mu di rumah pun merasakan Tuhan Yesus hadir-Mu. Mereka tidak sekedar ibadah nonton Tuhan Yesus, tapi juga mereka merasakan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Pakai lidah hamba yang lemah ini, yang penuh dengan kekurangan Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang lemah ini Tuhan Yesus. Kuasai keberadaan hamba Tuhan. Ambil alih baik pikiran, roh, jiwa, sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar dari hati-Mu Tuhan Yesus. Benar-benar kehendak-Mu untuk Kau tegur jemaat-Mu, untuk Kau ajar jemaat-Mu Tuhan. Bagaimana hidup yang benar di hadapan-Mu di masa COVID ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di atas semuanya masyarakat dalam tangan-Mu. Ambil alih, berkuasalah saat ini juga Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kita semua katakan sama-sama amin. Ya silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jemaat yang berada di rumah masing-masing, selamat bertemu kembali. Rasanya mungkin ada 3 bulan saya berdiri di sini. Hari ini, pagi hari ini, biarlah semua terjadi karena rencana Tuhan. Semua boleh jadi karena Tuhan yang berkehendak.
Sebab itu saya ajak jemaat yang dikasih Tuhan untuk sungguh-sungguh konsen untuk sejenak saja. Untuk sejenak saja pada pagi hari ini jemaat yang dikasih Tuhan. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Agar tidak sampai sia-sia kita datang. Kita persiapkan diri di rumah masing-masing. Tapi tidak mendapat apa-apa. Tapi biarlah pagi hari ini kita tangkap apa maunya Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita masing-masing. Jemaat yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita baca yang terambil dari kitab Ayub pasal 5 ayat yang ke-17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Saya ulang sekali lagi, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Firman Tuhan hari ini saya beri judul, saya beri tema bertekun dalam didikan Allah. Jemaat yang dikasih Tuhan, seberapa banyak kita sudah mengenal Tuhan Yesus? Seberapa lama kita sudah kenal Tuhan Yesus? Tapi masalah bertekun, masalah untuk dikatakan bertekun dalam didikan Allah, apakah kita sudah melakukan? Ini satu pertanyaan jemaat yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah, saudara sekalian yang di rumah, coba kita renungkan sejenak. Apakah kita sudah bertekun di dalam didikan Allah? Ini satu pertanyaan yang perlu kita pribadi lepas pribadi introspeksi diri. Pagi hari ini Tuhan menegur kita, bertanya pada kita, apakah kita sudah bertekun dalam didikan Allah? Saudara yang dikasih Tuhan, di masa sekarang ini kita diarahkan menuju new era normal, kehidupan yang baru, tatanan kehidupan yang baru. Pertanyaannya, apakah kita siap? Saya boleh jawab, kita harus siap, jemaat yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu, kita harus siap menghadapi new era ini. Dalam tatanan kehidupan kita sehari-hari, kita berubah sekarang. Hanya karena COVID-19, hanya karena virus yang begitu sulit dilihat oleh mata. Tapi dampaknya begitu luar biasa. Dampaknya begitu pengaruh terhadap kehidupan manusia. Nah, bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya tanya, bagaimana kehidupan rohani kita untuk menghadapi ini juga? Tentu otomatis ikut berubah. Dulu kita bebas untuk jabat tangan, untuk rangkul, untuk berbicara dekat, bebas. Tapi sekarang kita harus pakai masker, kita harus cuci tangan, kita harus jaga jarak. Sekali lagi saya tanya, bagaimana dengan kehidupan rohani kita juga? Tentu sekali lagi saya ingatkan kembali, harus berubah jemaat yang dikasih Tuhan. Harus berubah. Mungkin, mohon maaf saya boleh katakan, mungkin dulu kita masih suka ibadah telat. Tapi sekarang ingat baik-baik, jangan telat lagi. Jangan telat lagi jemaat yang dikasih Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh lagi.
Kita harus rubah kehidupan kita juga, tatanan kehidupan kita harus berubah dalam hal rohani. Ingat jemaat yang dikasih Tuhan, baik-baik ingat, sekali lagi saya ingatkan kembali. Kita juga harus berubah dalam hal rohani. Dalam rohani kita juga harus berubah. Jangan hanya pemikiran jasmani. Sesungguhnya yang lebih terpenting adalah kehidupan rohani kita, bagaimana untuk selanjutnya. Mungkin nanti ketika kita sudah ibadah di gereja, yang rencana bulan Juli awal kita sudah ibadah di gereja. Kita juga mungkin kursinya sudah dikasih jarak. Sudah ada jarak. Tidak lagi seperti dulu. Berubah jemaat yang dikasih Tuhan. Kita harus ingat itu. Memasuki new era. Kehidupan kita harus berubah. Jemaat yang dikasih Tuhan setuju? Harus setuju, sekali lagi, harus setuju, lakukan untuk hal rohani. Jangan hanya masalah jasmani yang dipikirkan, tetapi hal rohani saya tekankan sekali lagi, harus jemaat yang dikasih Tuhan. Baik, kita kembali ke firman Tuhan. Tadi yang sudah dibaca Ayub 5 ayat 17. Di sana dikatakan berbahagialah orang yang ditegur Allah. Banyak orang gak suka ditegur. Ketika ditegur dia gak terima. Banyak orang. Tapi di sini Tuhan Yesus katakan, Allah berkata, berbahagialah orang yang ditegur Allah, sebab janganlah engkau menolak didikan. Nah inilah yang tadi saya katakan, saya beri tema, bertekun dalam didikan Allah. Sejauh mana kita bertekun? Karena tanpa kita sadari sesungguhnya, memasuki era, memasuki zaman masa seperti ini juga suatu teguran dari Allah. Apakah kita siap melakukannya? Mungkin secara jasmani kita bisa, tapi juga rohani kita juga harus bisa untuk dapat melakukannya, jemaat. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, mari saudara sekalian, kita juga harus berubah. Untuk mengalami, untuk masuk dalam didikan Allah. Di sini saya tulis ada 3 bagian yang terpenting. Yang pertama, mengikuti didikan Allah. Ketika Tuhan mendidik kita, kita harus mengikuti. Jangan menolak, seperti firman Tuhan katakan tadi Ayub. Ketika ditegur, jangan menolak. Seberapa banyak jemaat menolak. Tapi disinilah Tuhan ingatkan kita semua, kita belajar sama-sama untuk mengikuti dalam didikan Allah. Pertama, Allah selalu menuntun. Dalam mendidik, Allah selalu menuntun kita. Kita ingat bangsa Israel. Ketika keluar dari tanah Mesir, Tuhan menuntun bangsa Israel. Bagaimana menuntunnya? Bayangkan jemaat yang dikasih Tuhan, padang gurun begitu, tidak ada apa-apa. Ketika siang panas bukan main, terik bukan main. Tapi Allah sediakan tiang awan, ada tuntunan Allah. Ketika malam hari ada tiang api, sehingga bangsa Israel tidak nyasar, ada penerangan. Walaupun malam hari. Ini ada di kitab Keluaran 13 ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberal dengan siap sedia berperang. Berjalan orang Israel dari tanah Mesir.
Kemudian ayat yang ke-21 kita lihat, kita baca, Tuhan berjalan di depan mereka. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dengan dalam tiang awan. Pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Luar biasa. Begitu Allah menuntun mereka menuju tanah Kanaan. Allah mengajak melalui Musa untuk menarik bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Di dalam perjalanan Allah menuntun. Jemaatnya dikasih Tuhan, berbicara tentang Israel, bangsa Israel. Ini gambaran diri kita. Ini gambaran diri kita pribadi lepas pribadi, jemaat. Jemaat harus ingat itu. Mengapa ditulis bangsa Israel di sana? Kenapa ada di Alkitab? Tentu ada maksud Allah tertentu untuk kita merenungi, untuk kita mengingat. Saudara tanpa sadar, ketika saudara percaya Tuhan Yesus, saudara dituntun Allah. Saudara dituntun Allah untuk masuk dalam kerajaannya melalui perjalanan hidup yang dulunya hidup masih tidak betul, tidak baik, tapi Allah perjalanan untuk menuju sorga yang Dia punya. Dituntun untuk jalan hidup kita, untuk hidup yang benar. Demikian juga halnya Daud. Dia mengakui. Ini ada di Mazmur 31 ayat yang keempat. Bagaimana Daud dibimbing oleh Allah. Demikian juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Pasti ada bimbingan Tuhan melalui firman-Nya. Tanpa kita sadari, ketika kita ibadah melalui pendeta, Tuhan berbicara, membimbing saudara dan saya untuk jalan di dalam kebenaran firman-Nya. Ya, kemudian yang kedua, Allah mengajar. Setelah Allah menuntun, Allah mengajar. Ini di Yesaya 2 ayat 3. Yesaya pasal 2 ayat yang ketiga. Di sini dikatakan, Yesaya pasal 2 ayat yang ketiga, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Di sini bangsa Israel begitu luar biasa. Dia mengetahui bahwa bangsa Israel begitu dipimpin, dituntun Allah, diajar oleh Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga respon untuk kehidupan kita sekarang? Mau dituntun Allah, mau dibimbing Allah, mau diajar Allah? Matius 9 ayat 35 di sana dikatakan Tuhan Yesus juga mengajar. Tuhan Yesus mengajar. Matius 9 ayat yang ke-35. Matius 9 ayat 35. Demikian Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit, dalam dan kelemahan. Yesus pun mengajar. Ketika bangsa Israel diajar oleh Allah. Tetapi ketika zamannya Yesus, Yesus pun mengajar. Sehingga Yesus pun disebut guru. Di Lukas 17 ayat 13. Hai guru, berteriaklah guru. Murid-murid Yesus berkata, hai guru. Bayangkan jemaat yang dikasih Tuhan.
Di Lukas 17 ayat 13, di situ jelas dikatakan guru. Jadi Yesus mengajar. Demikian juga Allah mengajar bangsa Israel. Mazmur 71. Mazmur 71 ayat yang ke-17. Mazmur 71 ayat 17. Demikian firman Tuhan, ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Ini pengakuan Daud. Dia begitu merasakan Allah, begitu mengajar dia. Bagaimana dengan kita? Maukah diajar dalam didikan Allah? Maukah kita bertekun dalam didikan Allah terus? Yang ketiga, Allah setelah mengajar juga mengingatkan. Karena ketika kita timbul malas, timbul hal-hal yang membuat kita lupa apa ajaran Tuhan, Tuhan kembali mengingatkan. Demikian juga dengan bangsa Israel, Keluaran 13 ayat yang ke-8 sampai 10. Keluaran 13 ayat 8 pasal 13 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan, pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan mengajar, Tuhan juga ingatkan kembali, kau harus ingat bagaimana keluar dari tanah Mesir dalam perjalanan. Begitu Tuhan membuat banyak mujizat, banyak pertolongan Tuhan, mereka bisa keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu masih ingat? Tentu ingat jemaat yang dikasihi Tuhan. 10 tulah sehingga membuat Raja Firaun menyerah. Ya sudah, pergilah. Sampai dibekali emas, harta benda. Begitu luar biasanya Tuhan berkarya, bekerja. Sehingga diingatkan, jemaat yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel diingatkan untuk tetap berpegang pada Tuhan. Berpegang terus pada didikan Allah. Jangan sampai kita juga lupa, untuk saat ini kita juga harus tetap hidup dalam didikan Allah. Hidup dalam didikan Roh Kudus yang tanpa kita sadar sudah ada di dalam diri kita. Terkadang Roh Kudus sering kali kita tidak dengarkan, kita lebih mementingkan ego kita, tidak mendengar suara Roh Kudus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, Yohanes 14 ayat 26 berkata, di sana juga dikatakan Roh Kudus mengingatkan. Mari kita coba baca, buka Alkitab kita, jemaat yang dikasihi Tuhan. Jangan jadi penonton, tapi baca Alkitab. Keluarkan Alkitab, jangan hanya dengar, tapi ikut membaca, jemaat yang dikasihi Tuhan. Coba kita buka Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Di sini Roh Kudus berkarya. Di sini Roh Kudus mengingatkan. Yohanes 14
ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman Tuhan nyambung, jemaat yang dikasih Tuhan. Perjanjian lama Allah yang berkarya, langsung berkarya terhadap bangsa Israel melalui nabi-nabinya. Tapi untuk di saat sekarang, Roh Kudus yang berkarya, Roh Kudus yang mengingatkan kita, jemaat yang dikasih Tuhan. Pribadi lepas pribadi harus ingat ini. Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Roh Kudus terkadang menegur kita, mengingatkan kita. Cuma kita tidak memperdulikan. Ketika mengambil satu tindakan, ketika mengambil satu keputusan, tidak berdoa dulu. Tanya Roh Kudus harus berbuat apa saya? Tuhan ingatkan kita semua, jemaat yang dikasih Tuhan. Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita semua. Saya pribadi juga ditegur. Sebelum saudara, saya dulu. Pagi-pagi jam 4, jam 5 saya sudah baca. Saya sudah rangkum. Apa yang harus disampaikan Tuhan atas jemaatmu ini. Saya dulu jemaat yang dikasih Tuhan. Saya dulu Bapak Ibu bertobat. Ampuni hamba Tuhan. Demikian juga jemaat yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu, mari kita ikut terus dalam didikan Tuhan. Kita ikut terus. Jangan sampai ketika Allah sudah mengingatkan, kita ditegur. Karena ada tahapannya. Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3. Wahyu 3 pasal 3, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19. Di sini dikatakan Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini menempa saya sebelum jemaat yang dikasih Tuhan. Saya dulu ditempa, ditegur. Biarlah mari kita sama-sama belajar melakukan apa maunya Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam didikan Dia, agar kita mau melakukannya. Memang berat terkadang untuk lakukan, tapi itu harus, saudara. Ini harus kita lakukan. Jangan main-main lagi. Jangan berleha-leha lagi. Ke gereja asal ke gereja. Tapi biarlah kita benar-benar sungguh-sungguh. Karena setelah ditegur, dididik, dihajar. Sebab Allah juga mendidik. Amsal 3 ayat 11. Amsal pasal 3 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Tuhan begitu berulang-ulang atas bangsa Israel. Diingatkan terus. Demikian juga untuk kita, saudara dan saya. Setiap minggu pendeta berbicara, mengingatkan kita. Melalui pendeta, melalui ibu gembala, disampaikan. Jangan lagi
kita hanya mendengar. Jangan lagi jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita berubah, memasuki new era. Biarlah kehidupan rohani kita juga berubah. Harus berubah. 1 Korintus 11. Di sini saya banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan saya sampaikan. Biarlah jemaat juga mengerti. Saya berbicara bukan dari hati saya. Tapi firman Tuhan yang berkata, biarlah kita sama-sama belajar, mau melakukan apa kehendak Tuhan. Saya berbicara berdasarkan firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-11. Ayat yang ke-32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Ini firman Tuhan ingatkan kita. Ketika kita dihukum, sebenarnya kita sedang dididik. Tanpa kita sadari, melalui COVID, sebetulnya ini adalah hukuman Tuhan, boleh saya katakan. Namanya penyakit, itu adalah hasil dari dosa. Karena manusia sudah begitu banyak dosa. Tuhan menghukum melalui COVID ini. Mereka menjadi susah. Tapi Tuhan ingatkan pagi hari ini bagi kita semua untuk belajar. Biarlah itu suatu didikan buat kita untuk rohani kita juga ke depan. Bagaimana kita harus hidup. Karena Allah juga memukul. Allah memukul, Ayub 5 ayat 18. Ayub kelima yang Ayub pasal 5 ayat yang ke-18. Di sini dikatakan karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Jadi ketika saudara dan saya menerima hukuman Tuhan, mungkin kita sampai begitu susah, begitu menderita, begitu terluka. Tapi Tuhan sendiri yang akan menolong, memulihkan. Ketika kita sadar, Tuhan pulihkan. Tapi kalau kita tidak sadar, tidak mengakui, tidak bertobat, tidak ada pemulihan. Jadi disinilah disebut didikan Allah. Dia menghukum tapi juga mendidik. Kemudian Allah juga menghajar. Luar biasa. Imamat 26. Imamat pasal 26 ayat yang ke-27 dan 28. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan aku, dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak keras melawan kamu, dan aku sendiri akan menghajar kamu 7 kali lipat karena dosamu. Ini begitu bangsa Israel dididik Allah. Tapi bagaimana dengan kita sekarang? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita sadar. Jangan sampai karena dosa kecil terus tidak ada hukuman. Dosa besar, dosa kecil sama di mata Tuhan. Biarlah kita sadar ini, kita bertobat.
Karena pertanyaannya, apakah bangsa Israel bertekun? Apakah bertekun dalam didikan Tuhan? Apakah bertekun dalam didikan Allah? Jawabnya tidak. Kita bisa belajar dari bangsa Israel, jemaat yang dikasihi Tuhan. Jawabnya tidak bertekun sehingga dia tidak selamat, tidak sampai tanah Kanaan. Karena rencana Allah mengajak, menarik mereka dari tanah Mesir menuju ke Kanaan. Selamat sampai di tempat. Tapi nyatanya hanya 2 orang. Yosua dan Kaleb. Yang lain di atas 20 tahun mati di padang gurun semua. Mati, jemaat yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan sampai Tuhan sudah tulis di Alkitab, kita tidak belajar. Tapi biarlah kita belajar dari bangsa Israel. Dalam didikan Tuhan, dalam didikan Allah, kita harus sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi bila tidak melakukan, akibatnya seperti bangsa Israel, tidak sampai tanah Kanaan. Bilangan 26. Bilangan pasal 26 ayat yang ke-65. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Saudara bisa bayangkan berapa banyak bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Masa cuma 2 yang selamat sama keturunannya dari bangsa Israel. Tapi yang sama-sama dari tanah Mesir hanya Yosua dan Kaleb. Di sini terbayang nggak jemaat yang dikasihi Tuhan? Untuk kita renungkan. Apakah kita juga bagian dari Yosua dan Kaleb untuk di masa sekarang? Dari sekian banyak jemaat, dari sekian banyak orang yang telah dipanggil Tuhan. Ini nggak beda jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika bangsa Israel dipanggil dari tanah Mesir untuk masuk Kanaan, ini gambaran buat kita sebagai orang percaya yang sudah dipanggil Tuhan untuk masuk tanah Kanaan, untuk masuk surga. Apakah kita juga bisa sampai masuk surga? Ini satu pertanyaan. Mari Bapak Ibu, jangan sia-siakan apa yang sudah kita lakukan sekarang. Apa yang sudah kita lakukan sejauh ini, terus tiba endingnya nggak nyampe. Karena persoalan hidup, karena tantangan hidup, mungkin karena masalah yang muda-muda, karena pasangan hidup, hingga meninggalkan Tuhan Yesus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sadari ini. Kita sudah hidup akhir zaman. Ibu Gembala kita bilang kita sudah hidup di zaman wahyu. Sudah tidak lama lagi. Mari sungguh-sungguh. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh-sungguh. Jangan lagi main-main. Karena apa yang sudah Tuhan tulis di Alkitab, ini nyata jemaat yang dikasihi Tuhan. Allah menulis Alkitab melalui Musa. Tentu ini tidak main-main.
Ini nyata untuk kita lakukan. Untuk di masa kita yang sekarang. Demikian juga setelah perjanjian lama ada perjanjian baru. Ketika zamannya Yesus sendiri mengajar kita. Tapi setelah masa Yesus berlalu, maka untuk saat ini masa Roh Kudus. Di akhir zaman ini Roh Kudus yang berkarya atas hidup kita. Jemaat, mari saya undang sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, itu tadi mengikuti didikan Allah. Bagaimana Allah mendidik, menuntun, membimbing, mengajar, mengingatkan, menegur, hingga memukul, hingga menghajar. Nah, untuk itu bagaimana sikap kita untuk menjalani dalam didikan Allah? Karena di situ sudah terlihat, sudah dinyatakan kalau bangsa Israel itu gagal, tidak sampai tanah Kanaan. Yang ikut masuk hanya turunan. Sedih jemaat yang dikasih Tuhan. Ketika saya mempelajari ini, ampuni saya Tuhan Yesus. Ampuni saya Tuhan, belum melakukan apa kehendak-Mu sungguh-sungguh. Sebab itu saya undang jemaat yang dikasih Tuhan, saya ajak, ayo. Jangan main-main lagi. Untuk itu, bagaimana sikap kita? Yang pertama, kita harus memiliki hati yang rela. Kita harus rela dididik oleh Allah. Kita harus memiliki ketekunan supaya kita tetap di jalan Dia, di dalam menghadapi didikan Allah. Ibrani 10 ayat 36. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan jelas mengatakan kita harus tekun dalam didikan Allah. Kita jangan keluar jalur. Kita jangan berpikir cara kita sendiri. Biarlah Tuhan sendiri yang mengajar kita. Biarlah kita di dalam didikan Dia. Saudara yang dikasih Tuhan, mari terus kita harus bertekun di dalam didikan Allah. Karena di dalam menjalani itu kita perlu juga kesabaran. Ketika menghadapi cobaan, ketika menghadapi masalah, kita harus sabar menghadapinya. Tunggu waktunya Tuhan. Pasti yang terbaik. Bila Tuhan sudah jawab. Jangan berpikiran dengan cara kita sendiri, mengambil alih seolah Tuhan pesuruh kita. Tuhan, saya mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Ketika tidak dijawab, marah, meninggalkan Tuhan. Itu bukan maunya Tuhan, jemaatnya gitu. Itu bukan dalam didikan Allah. Tapi biarlah kita terus dalam didikan Allah, mengikuti apa kehendak Dia walaupun kita harus menderita. Jangan berpikir cara logika kita sendiri. Kita harus bisa untuk berpikiran yang maunya Allah. Coba kita baca Yakub 5. Yakub pasal 5. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7. Yakobus pasal 5 ayat 7. 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
Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Tuhan ingatkan kita bersabar dalam menghadapi cobaan hidup, rintangan hidup. Saudara belum seberapa dibanding Tuhan Yesus yang alami. Saudara belum seberapa dibandingkan Rasul Paulus yang alami. Dia begitu menderita, tapi dia tetap tekun dalam didikan. Dia tetap tekun, tetap berjalan di dapat sesuai kehendak Tuhan. Kemudian kita juga harus memiliki ketaatan. Kita juga harus memiliki kekuatan. Efesus 6 ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kuat yang bagaimana? Ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi kuat dengan cara berpegang perlengkapan senjata Allah. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Miliki juga ketaatan saudara sekalian, untuk dapat dalam didikan Tuhan, bertahan, bertekun dalam didikan Allah. Kita juga perlu ketaatan. Dalam ketaatan menghadapi didikan Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah. Filipi 2 ayat 8. Filipi pasal 2 ayat ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini siapa jemaat? Siapa ini? Tuhan Yesus sudah memberi contoh buat kita. Biarlah kita juga taat. Dia begitu taat kepada Bapa. Dia begitu taat kepada perintah-perintahnya. Atas rencananya dia taat. Saudara yang dikasih Tuhan, sadar gak saudara, ketika saudara dalam posisi sekarang ini, mungkin sebagai WL, mungkin sebagai singer, mungkin sebagai tim musik, saudara ada di atas, ada pimpinan saudara. Saudara kalau tidak taat bagaimana? Berjalan dengan pemikiran sendiri, tidak dengan pemikiran gembala yang mempunyai otoritas sendiri, yang mempunyai pemikiran sendiri yang dari Allah, melalui tuntunan, melalui inspirasi Roh Kudus. Tapi saudara dengan berpikiran sendiri, apakah ini tidak melanggar otoritas Tuhan? Apakah ini disebut taat? Coba kita renungkan jemaat yang dikasih Tuhan. Ketika jemaat juga diajak, mari jemaat yang dikasih Tuhan, begitu gembala katakan, mari masuk dalam doa malam, mari masuk isi kubu doa. Apakah taat jemaat yang dikasih Tuhan? Bapak Ibu, pernah Pak Jeli sempat, seingat saya dia katakan sudah 2-3 bulan ini, apakah jemaat pernah mengisi rumah doa? Apakah jemaat taat? Ini satu pertanyaan. Biarlah dengan masa COVID ini, dengan masa sekarang ini kita diperhadapkan untuk menjalani hidup
new era. Untuk menjalani hidup berbeda. Biarlah kiranya kerohanian kita juga ikut. Saya tegaskan sekali lagi, harus ikut jemaat yang dikasih Tuhan. Jangan hanya jasmani, tapi juga harus yang hal rohani. Ini lebih penting. Jangan sampai kita akhirnya sia-sia. Seperti bangsa Israel tidak masuk Kanaan. Begitu Allah mendidik mereka, begitu Allah mengajar mereka, tapi mereka begitu bebal. Begitu datang masalah bersungut-sungut, begitu datang masalah menghina Musa, menghina otoritas atasannya. Bagaimana ia bisa selamat? Biarlah kita renungkan jemaat yang dikasih Tuhan. Saya rindu tidak seorang pun tertinggal. Ibu gembala, tim penggembalaan, rindu jemaat yang dikasih Tuhan semua ketika Tuhan Yesus datang. Tidak ada yang tertinggal. Tapi semua masuk dalam bagian Allah. Kita harus pikirkan ini. Karena kalau tidak, sedih jemaat yang dikasih Tuhan. Kita sebagai tim penggembalaan begitu sedih kalau jemaat tidak ikut dalam masukan pesta kawin anak domba. Biarlah jemaat yang dikasih Tuhan menjadi mempelai Kristus yang tidak bercacat celah ketika Tuhan Yesus datang. Itu yang Tuhan mau. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan saya tidak perpanjang lagi. Kita sudah mendengar, kita sudah belajar. Biarlah kita respon yang benar. Mari saya undang jemaat yang dikasih Tuhan, diundang WL Singer. Biarlah kita terus bertekun di dalam didikan Tuhan Yesus. Memasuki kehidupan yang baru. Biarlah hidup kita juga baru. Jangan lagi seperti dulu. Kita sekarang beribadah harus pakai jarak. Tidak bisa lagi dekat-dekatan. Biarlah kita mau ambil hikmah. Kita ambil manfaat dari kejadian COVID ini. Kita mau sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan. Sungguh-sungguh lagi untuk datang beribadah kepada Tuhan. Jangan main-main lagi. Bapak Ibu, mari. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Mari kita nyanyikan satu pujian. Jiwaku merindukanmu. Biarlah ini pujian juga menjadi satu hal yang sungguh-sungguh keluar dari hati kita. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapan
Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita coba renungkan sejenak apa yang sudah kita dengar. Apa yang sudah kita dengar, sekali lagi saya ingatkan jemaat yang dikasih Tuhan. Biarlah kita mau sungguh-sungguh lebih lagi. Kita mau hidup dalam didikan Allah. Kita tidak keluar jalur. Kita berjalan dengan kekuatan sendiri. Tapi biarlah kita hidup dalam tuntunan Allah. Tiba saatnya jemaat yang dikasih Tuhan untuk sungguh-sungguh lagi. Mari saya undang, mari semua saya undang jemaat yang dikasih Tuhan berada di rumah. Saya undang bangkit berdiri, kita berdoa sejenak. Kita berdoa, kita mohon belas kasihan Tuhan. Oh ya, besikiri di dia. Oh ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya aku, tiada yang sepertimu. Tolong ditayang untuk 3 keluarga akan kita doakan sepanjang minggu ini. Kita jemaat GBI Pekapuran menjadi malaikat doa sepanjang minggu ini bagi 3 keluarga yang akan kita doakan setiap hari. Boleh kita angkat kedua tangan kita. Sama-sama kita buka suara, kita berdoa buat keluarga Ibu Diahwati, juga keluarga Ibu Berti, juga keluarga Bapak Ruas Silaban. Kita berdoa. Oh, di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Buat keluarga Ibu Diahwati di dalam nama Yesus. Buat keluarga Ibu Berti Tampulonos. Demikian buat keluarga Bapak Ruas Silaban di dalam nama Yesus. Tuhan, buat kesehatan mereka, keluarga mereka, kualitas iman mereka, pekerjaan mereka, usaha dan studi anak-anak mereka. Lebih lagi Tuhan juga buat ekonomi mereka, keuangan mereka. Tuhan Yesus, Tuhan Engkau campur tangan. Oh, ralaba syara laba takaria laba ya laba. Kirene sikiri ni nama ya laba se. Oh, raba ya laba. Roh Kudus, ralaba syara laba. Oh, raba ya laba se. Takaria laba syara laba. Yesus, Yesus, sepanjang minggu ini Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang menyertai
menyertai, Engkau yang melindungi, Engkau juga Tuhan yang menopang mereka, Engkau juga yang berkarya. Kalau ada di antara mereka juga yang sakit Tuhan, baik keluarga Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka oleh kuasa bilur-bilur-Mu di dalam nama Yesus. Oh, Rapaya Tuhan Yesus, keluarga Ibu Diawati Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kuasa. Keluarga Ibu Berti Tampu Bolon Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, sama dari ujung kepala sampai ujung kaki, khususnya juga buat Ibu Berti Tampu Bolon, biar melangkah dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kakinya Tuhan dan tangannya boleh kembali seperti awal, sempurna, datang memuji menyembah-Mu dan boleh beraktivitas. Demikian buat keluarga Bapak Ruas Silaban, Engkau yang berkarya beracara Tuhan, menopang 3 keluarga ini sepanjang minggu ini. Kami jadi malaikat doa bagi mereka Tuhan Yesus, dan Engkau yang turun tangan, yang beracara di dalam kehidupan mereka. Di atas semuanya datang kerajaan-Mu, kehendak-Mu lah yang jadi, terjadi seperti di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, pengumuman singkat tambahan buat kita sepanjang minggu ini. Puji Tuhan bahwa Bapak Camat Cimanggis dan juga Bapak Lurah Curug sudah datang survei ke gereja kita, memberitahukan bahwa kita diperbolehkan untuk melakukan ibadah di gedung gereja pada Minggu 5 Juli 2000 ini. Oleh karena itu kita akan mengadakan ibadah di gedung gereja ini yang akan diadakan 3 kali ibadah. Ibadah pertama jam 7 pagi dan ibadah kedua jam 9 pagi. Demikian juga ibadah ketiga jam 11. Dan yang bisa ikut datang ke gereja tentu yang sehat dan sesuai usia. Usia dari 12 tahun ke atas dan 60 ke atas, mereka boleh beribadah di rumah saja secara online. Khusus mereka yang tidak bisa hadir datang ke gereja. Sekali lagi, bagi yang mereka sehat dan juga akan sesuai, kita akan melakukan ibadah di gedung mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah secara ketat. Oleh karena itu dimohon perhatian daripada semua jemaat. Jadi tidak boleh sesuai kemauan kita, maka kita harus mengikuti sesuai dengan protokol kesehatan diberikan daripada pemerintah. Oleh karena itu mari kita ikutin bersama, dan juga aturan atau tatanan yang ada dari gereja nanti. Datang tidak boleh bergerombol, juga harus wajib cuci tangan sebelum masuk, juga harus mengukur suhu tubuh kita, ya, dan juga duduk juga di dalam ruangan ibadah tidak boleh sesuai dengan hati kita, mengikuti daripada petugas yang sudah disiapkan dari gereja. Demikian untuk keluar sama-sama tidak boleh sesuai dengan kehendak kita, harus mengikuti juga sesuai dengan yang disampaikan oleh pelayan atau petugas yang ditugaskan nanti. Oleh karena itu mari sama-sama terus kita bawa di dalam doa supaya kita boleh melaksanakan ibadah ini sesuai dengan tuntunan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan, dan diharap jemaat harap hanya Tuhan, jangan tubuh kita, tetapi kita sama-sama seluruh keberadaan kita rindu akan Tuhan beribadah di gedung ini. Oleh karena itu ini pengumuman singkat, dan nanti akan disampaikan ada tambahan sesuai dengan PKS ataupun juga komisi ibadah. Terpuji Tuhan kita Yesus Kristus. Mari tetap kita siapkan hati kita menerima doa penutup, juga doa berkat sampaikan oleh melalui gembala kita. Sidang jemaat yang hadir di rumah masing-masing tetap berdiri untuk mengakhiri ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi sebagai pemimpin KB Pekaperang, tolong ingatin himbauan daripada KB Pekaperang untuk menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang diarahkan oleh pemerintah, kemudian tetap aktif di dalam ibadah yang sudah dijadwalkan. Tolong pikirkan jadwalnya, jangan sampai ibadah kedua yang banyak datang sehingga dipersilakan tidak masuk
jangan kecewa. Jadi tolong aturkan waktunya biar kita sama-sama terjadi kemuliaan. Mari kita angkat tangan dua-duanya. Arahkan hati kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai penguasa tunggal di dalam kehidupannya, yang sanggup memberikan terbaik bagi kami semua. Diberkatilah imammu, diberkatilah hatimu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah dagangmu, diberkatilah suami istrimu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah anak-anakmu dengan berkat daripada Allah yang Tritunggal. Kasih yang sempurna daripada Allah Bapa di surga, anugerah dan keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, demikian juga persekutuan yang manis dan dahsyat daripada Roh Kudus-Nya menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, kedatangan Yesus kedua kalinya untuk menjemput kita semua. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat GB Pekapuran.